siapapun itu, yang penting adalah siapa mereka? Yang penting dia adalah orang yang cinta sama Allah dan Allah pun mencintai dia. Oke, insyaallah. Barakallahu. Jadi jawabannya boleh Teh. Yang penting ambil yang positifnya aja ya. Tadi ada jadi teringat kata-kata ini Kang Saiful Wahid yang ada apa tuh yang di teman surga pusat ya. Jadi kita tuh tidak semuanya bisa kayak Kang Sahar, ya. Tidak semuanya bisa jadi pembicara. Jadi kalau Sahar bisa, kenapa harus saya? Kalau Sahar yang bisa ngomong di depan, harus saya juga yang di depan juga. Kan saya bisa bikin undangan, bisa apa gitu ya. Intinya kita semuanya tuh punya potensi dan potensi itu kita jadikan sebagai ladang pahala, mungkin itu ya. Teh mau buku yang mana Teh? Saya punya buku judulnya Pornografi Bikin Ngeri. Kemudian ini kayaknya cocoknya laki-laki nih, lelaki hermafrodit. Yang ketiga bukunya Sobat Temukan Cinta. Oke, luar biasa. Tahu aja yang tebal aja deh. Tahu aja. Tahu aja. Masya Allah. Langsung aja ya. Teteh yang tadi yang nanya. Yeah. Satu lagi yang mana Teh? Hadiahnya cuma tinggal lelaki sama pornografi bikin ngeri. Oh lelaki pengen kenal laki-laki gitu. Ini Afwan, tolong kasih ya. Oke, Kang Fajar, mana dijawab Kang? Pertanyaan yang kedua Kang. Pertanyaan berat dikasih ke saya gitu ya. Iya, solusinya lah. Mau kapasitas mungkin. Pengalaman Kang. Oke. Tadinya saya mau apa ya? Mau nyanyi gitu ya. Dengan Kang Sahar ngomongin soal bulan dulu gitu. Iya. Cuman keburu kepatok sama pertanyaan. Pertanyaannya berat ya bagi saya yang pakir ilmu ini. Jadi bismillah ya, ini agak serius nih ya. Teman-teman yang diamat terus masalah tadi berkaca dengan apa yang disampaikan Kang Sahar, definisi itu penting dalam segala. Definisi itu sesuatu yang sudah dibuat oleh siapapun itu untuk menggambarkan sebuah fakta. Atau definisi itu untuk menjelaskan suatu maksud gitu. Apa gitu. Nah makanya terkait dengan ini gak bisa langsung dijawab itu ya. Tapi pertama-tama kita harus mendudukkan dulu apa itu fikih, apa itu syariah. Dan tentu saja ini bukan kajian yang hanya bisa langsung dijawab sekarang gitu ya. Perlu pengkajian yang lebih dalam dan kita harus sama-sama ngaji bareng. Intinya jawaban itu akan kita dapatkan ketika kita ngaji. Spoilernya begini. Menurut guru yang disampaikan kepada saya Al-Fakir bahwa syariah itu adalah kitabun syar'i al-muta'allaq bi af'alil ibadah. Syariah itu sesuatu yang seruan daripada kitabun syar'i al-muta'allaq bi af'alil ibadah, mengenai berbagai macam persoalan hamba. Seruan yang datang dari Asy-Syar'i yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan kita. Jadi syariah itu aturan yang Allah kasih buat kehidupan manusia agar manusia itu menjadi manusia. Karena kita punya kan fitrah dan fitrah ini harus dikelola sesuai dengan bawaan pabriknya. Teman-teman punya handphone, ya. Contoh misalkan Samsung. Sekarang handphone Samsung itu kita anggap sebagai handphone iPhone, bisa nggak? Orang ISO, dipaksa-paksa orang ISO. Setelan pabriknya apa? OS-nya apa? Operating systemnya apa? Dia ya Android. Mau gimana pun juga Android, gitu. Ya kan? Kita manusia ini punya fitrahnya. Ada setelan pabriknya apa? Yang menciptakan kita udah ngasih setelan pabriknya. Kita nggak bisa ngambil setelan pabrik yang lain kecuali yang menciptakan kita. Itulah yang harus kita ambil. Maka proses perjalanan untuk mencari ini, siapa yang menciptakan kita, apakah benar itu memang betul-betul setelan pabrik dari yang menciptakan kita, ini harus kita buktikan dan kita pelajari dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, setelah itu kita tahu syariah itu apa dan kita sudah yakin dengan syariah itu, bahwa syariah itu akan menyelamatkan kita minazulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani, kita yakini samina wa ata'na, maka kita langsung ya tanyakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir, para ulama ya, jika kita tidak mengetahui. Yang bisa menggali syariah, yang bisa menggali Al-Qur'an As-Sunnah
Itu bukan orang sembarangan sebagaimana kita. Kita kan lemah saat ini kondisinya, nggak tahu apa-apa. Siapa yang bisa menggali itu? Jawabannya adalah para ulama mujtahid. Ya, para ulama yang bukan hanya sekedar menghafal Quran, tapi dia juga menghafal hadis, dia memahami ilmu awal, dia juga memahami usul fikih. Dia adalah ulama mujtahid, ulama yang bisa menelurkan apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu mubah, apa itu makruh, apa itu haram. Perbuatan ini dikatakan wajib atau sunnah. Ulama ini yang punya otorisasi, yang bisa melakukan itu, yang bisa menggali itu. Kita mah nggak bisa, susah, sulit. Makanya itu terus kita belajar agar kita lebih tahu. Nah, berikutnya lagi, dalam urusan furu'iyah, dalam urusan cabang, memang ada kalanya para ulama mujtahid ini berbeda. Antum lihat, sholat saja. Ada yang kunut dan ada yang tidak kunut, ya kan? Ada yang begini, ada yang begini, gitu kan ya? Macam-macam, itu penggalian para mujtahid. Artinya kita tidak perlu mempersoalkan itu. Sepanjang penggalian mujtahidnya sahih, ya sudah, tidak masalah, tidak perlu diperdebatkan. Yang pasti kita mengikuti para mujtahid itu berdasarkan ilmu, bukan asal-asalan ngikutin, gitu kuncinya. Berikutnya lagi, teman-teman, para imam mujtahid banyak berbeda pendapat dengan persoalan hukum. Sedangkan persoalan usul itu nggak boleh berbeda. Pertama soal akidah ya, iman kepada Allah, amanatu billahi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa wal yaumil akhir ya, wa qadar wa syari min Allah. Khair wa syari min Allah. Ini terkait dengan arkanul iman itu nggak boleh beda. Perkara-perkara usul itu nggak boleh beda. Sekarang perkara furu boleh berbeda asalkan para mujtahid ini yang kita ambil. Nah, salah satu kitab yang dikarang oleh ditulis ya oleh Al-Imam Al-Mujtahid Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Ijtimai, beliau menyampaikan bahwa kehidupan pria dan wanita itu terpisah. Ya. Kehidupan pria dan wanita itu terpisah dari laki-laki dan perempuan, terpisah. Bahwa tidak boleh adanya campur baur. Nah, boleh bercampur baur ketika apa? Ketika dalam hajat-hajat yang diperkenankan oleh syariat. Apa itu? Pendidikan. Apa itu? Muamalah. Apa itu? Jual beli, ya, peradilan, ya. Dan hajat syar'i yang lain tentang kesehatan. Nah, jadi menurut para ulama mujtahid yang ini, kita sebagai seorang perempuan, kita ya, antum sebagai seorang perempuan, antuna seorang perempuan karena kan itu ya. Antuna sebagai seorang muslimah itu boleh ya di dalam kehidupan publik, silahkan asalkan memenuhi kriteria apa? Pertama tadi menutup auratnya, ya kan? Tidak boleh kita menebar aurat begitu saja, ya. Tundukkan pandangannya, gitu kan? Melakukan hajat-hajat syar'i seperti apa tadi? Pendidikan, dakwah, gitu kan? Kesehatan. Di luar itu jangan. Bahkan syariat itu mengunci 24 jam seorang wanita itu melakukan safar tanpa mahram tidak boleh. Nah, sekarang tadi yang disebutkan terkait dengan traveler, orang yang suka traveling kemana-kemana, coba kita cek dia dengan mahramnya atau tidak. Nah, makanya persoalan ini perlu kita kaji bareng-bareng, ya, perlu kita belajar bareng-bareng. Itulah kenapa ngaji itu penting. Poinnya itu ya, harus ngaji. Poinnya itu. Kok saya bingung? Kenapa saya begini? Kok bingung begini? Karena kita belum tahu. Kalau sudah tahu, insya Allah tidak akan bingung. Maka kuncinya adalah thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat. Dan orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya insya Allah. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masya Allah. Baik kan. Jadi anak jadi punya pengalaman kan. Jadi saya ingat. Jadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin 11 tahun yang lalu mungkin ya. 11 tahun yang lalu. Ini di zaman saya SMA, saya debat diskusi sama orang ateis kan. Pusing, saya nggak bisa jawab kan. Aduh, bingung sekali. Ini jawabnya gimana? Orang ateis, saya debat tuh sama dia, orang ateis. Di sekolah, pusing sekali. Akhirnya saya ikutan kajian tadi kayak Kang Hai. Ikutan kajian seminggu sekali. Nah, saat kajian itu saya banyak nanya kan tuh. Kang, Ustaz, kenapa kayak gini Ustaz? Gimana jawabannya kayak gini Ustaz? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Itu saya pernah diskusi Ustaz.
kan dari pada Isya sampai jam 2 malam sama ustaz saya, sama guru saya. Set, sudah jam 2 set, siap lagi ya? Iya, akhirnya istirahat dulu. Pada subuh, karena ngantuk kan, aduh gak kuat. Diskusi sampai jam 2 kan. Saya banyak nanya terus, Insya Allah. Tapi alhamdulillah, pulang dari kajian, saya alhamdulillah berhasil mutusin pacar, alhamdulillah. Oh iya, saya dulu pernah pacaran. Jadi pulang dari kajian saya mutusin pacar saya, alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya, saya tadi sudah ikutan kajian. Ternyata isinya nerangin tentang pacar itu haram dan saya perlu tahu pacar itu haram. Karena saya menyayangi orang yang saya sayangi, saya nggak mau orang yang saya sayangi itu di jalan api neraka karena kemaksiatan yang saya lakukan. Maka mulai hari ini kita tidak ada hubungan apapun kecuali saudara sebagai seiman. Nah itu ya. Akhirnya diputusin tuh, alhamdulillah selesai masalahnya. Jadi kuncinya adalah ngaji kan ya? Ya, boleh dikit kan terakhir. Oh ya baik Pak. Khawatir nanti ketika teman-teman mengkaji persoalan fikih, persoalan furu, itu jangan mengulang sejarah yang lalu. Ingat tadi saya pernah menyampaikan ya tentang kisah kejadian sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana umat Islam itu bertengkar dalam persoalan-persoalan furu, persoalan-persoalan cabang. Mereka hampir menumpahkan darah satu sama lain, bahkan memang tertumpah. Ada kurang lebih 30 korban jiwa saat itu. Dan ini sangat memilukan bagi kita. Ya, makanya sejarah itu harus betul-betul kita pastikan sebagaimana Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jadi betul-betul cermin, refleksi buat kita. Agar kita tidak mengulangi kesalahan pendahulu kita dan mengambil ibroh-ibroh positif bagi kita hari ini. Nah, makanya itu semua tidak bisa kita tapaki ya, perjalanan itu kalau tidak dengan ilmu. Kalau al-ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum beramal, pastikan kita itu belajar. Itu kuncinya di situ. Nah, orang hari ini ramai masalah guru gitu ya, karena ada yang bercadar dan tidak bercadar, saling membid'ahkan satu sama lainnya. Itu karena apa? Biasanya ngajinya di awal-awal. Oh, jadi gak tamat ya. Guru saya pernah menjelaskan begini, teman-teman, ini kunci dalam belajar apapun. Teman-teman, ini PR berat buat teman-teman. Kita belajar itu harus memenuhi keadaan yang 3. Apa itu? Pertama, belajar itu harus dari yang dasar. Belajar itu mendasar. Ya. Lalu yang kedua, belajar itu bertahap. Lalu yang ketiga itu belajar itu menyeluruh. Tadi kata Kak Sahar bilang dari akar hingga daun. Kalau nggak gitu, bisa-bisa jadi menjadi 3 keadaan. Pertama, salah paham. Ya, orang yang salah paham itu biasanya nggak dalam 3 keadaan begitu. Biasanya rame, itu kan, atau kadang bingung, itu kan salah paham. Yang kedua, gagal paham, nggak ngerti-ngerti maksudnya apa, gitu kan? Ngomong apa sih akang itu, gitu ya? Kata ustadz kita begini-begini, wow, bagi dalil. Ngomong naon, gitu ya? Itu karena kita tidak dari mendasar, bertahap dan menyeluruh. Kalau yang ketiga nih yang bahaya, dia menganggap pahamnya yang salah. Dan gak sedikit, mohon maaf, orang yang sudah belajar Islam, malah dia mau murtad dari Islam. Karena gak memenuhi 3 tadi. Islam itu ternyata gini, dikit-dikit tadi kata masyarakat potong pangan, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini, apa? Akhirnya malah memusuhi Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini keadaan-keadaan yang tidak memenuhi kondisi tadi, tidak mendasar, tidak bertahap, dan tidak menyeluruh. Perlu sabar dan istiqomah. Wallah. Oke, barakallahu li wa lakum. Baik teman-teman yang berdoa Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis ya, ini sudah jam 11 lebih. Jadi mungkin kita cukupkan pada hari ini. Tapi ingat teman-teman, tadi kata Kang Fajar bahwa belajar itu harus mendasar, harus bertahap, dan harus menyeluruh. Dan tidak mungkin belajar Islam ini selesai dalam waktu 3 jam. Tidak mungkin ya. Tadi butuh waktu, butuh kesabaran ya. Berarti untuk itu bagi teman-teman yang hari ini hadir ke sini, itu silakan hubungi pengontaknya, yang ngajaknya siapa, maka silakan bikin jadwal untuk pertemuan rutin ya, seminggu sekali. Karena apa? Karena tadi belajar Islam itu nggak mungkin cukup 2 jam, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh keistiqomahan. Itu ya teman-teman. Dan di sesi akhir ini mungkin sedikit aja ya, karena waktunya sudah habis. Saya mungkin yang disampaikan. Nanti Kang Fajar gantian. Baik, bismillah. Sebelumnya terima kasih Kang Ahmad, juga Ustaz Fajar, insyaallah banget ilmu-ilmunya dan inspirasi juga. Mungkin teman-teman satu hal yang pengen Kang Sahar bilang ke teman-teman, bahwa apa yang teman-teman lihat dari Kang Sahar itu adalah sesuatu yang rasa-rasanya satu hal yang bersyukur adalah memang itu adalah sebuah
ajaran bahkan sebuah motivasi bahkan semangat dari guru-gurunya Kang Sar. Maka kalau teman-teman lihat Kang Sar hari ini, ketahui dulu gurunya Kang Sar itu siapa dan mereka yang lebih berhak untuk teman-teman bilang dia keren kayak gitu. Dan aku bilang juga teman-teman dalam hidup ini kalau kita nggak hidup bersama ilmu, masalah itu semakin nambah, kita bakal gampang runtuh dengan masalah. Tapi ketika masalah itu datang, kita punya ilmu, kita mudah untuk keluarnya. Maka teman-teman sekarang ketika masa muda, meskipun seminggu sekali 2 jam mungkin ya untuk ngaji belajar Islam, lakukanlah kayak gitu. Nanti pun usaha-usaha juga kreatif belajar Islam sambil futsal, nanti mungkin ya nanti ada sambil hiking, sambil apapun itu. Karena apa teman-teman? Karena ingat memang dalam hidup ini teman-teman jangan berekspektasi tinggi untuk selalu nyaman, gak ada. Hidup ini memang untuk berlelah-lelah. Bahkan sifatnya dunia itu cuma sementara, selintas, cuma nyebrang jalan. Kalau cuma nyebrang jalan, kira-kira kita betah di tengah jalan apa enggak? Kalau betah malah apa? Ketabrak. Maka cepat beresin lintasin itu dan simpanlah bahkan sisakanlah jejak-jejak kebaikan kita. Karena ketika kita wafat nanti, semoga yang dikenang dalam diri kita adalah sebuah kebaikan yang kita lakukan seperti itu. Dan kita semoga juga bisa berkata kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kami di dunia pernah dan selalu untuk mendakwahkan ajaranmu. Dan semoga teman-teman kita menjadi generasi muslim terbaik dan semoga Islam itu tegak pada generasi kita. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Kang Fajar mungkin Pak ya. Saya mau nyanyi dari tadi. Iya. Ada satu lagu yang menginspirasi juga ya. Dulu zaman-zaman saya itu ada lagu Leto. Suka nyanyi kan? Iya. Oh. Kurang lebih begini gambarnya. Refleksinya bagus ya. Mohon maaf kalau suara saya sumbang. Teringat pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap saja ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Tahu kan? Itu zaman saya kan? Betul kan? Zaman itu lagu-lagu memorial cinta banget ya. Oh iya. Ini kayaknya 15 tahun yang lalu kan? Terus ada lanjutan lagi ya. Peduli, ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Kaulah sandaran hati. Nah itu deh, lagu itu dulu kita pahami sebagai lagu cinta-cinta bucin-bucinan. Iya. Ternyata lagu itu hari ini kita pahami sebagai sesuatu yang menginspirasi hidup kita untuk bertahan dalam kondisi hari ini. Teringat pada janjimu terikat. Aku teringat terkait apa? Syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan dulu sebelum kita lahir, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah ini Tuhanmu? Ya, engkau Tuhanku. Allah ketika kita lahir diazankan dan kita berazam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu setelah itu hanya sekejap saja ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ternyata hidup ini hanya sekejap, teman-teman. Dengan kita mengazankan pada hati kita, pada iman kita bahwa Allah yang menciptakan saya, yang harusnya mengatur urusan hidup saya, ternyata itu hanya sebentar, teman-teman, gak lama kedekatan saat. Sesaat, tahu-tahu kita udah bangun lagi. Ya kan? Ku lakukan sepenuh hati. Nah, harus kita lakukan sepenuh hati. Peduli, siang dan malam yang berganti. Peduli dengan apa? Dengan kondisi tadi harusnya. Kita peduli dengan diri kita hari ini, bagaimana kehidupan kita di yaumul akhir nanti. Peduli bagaimana saudara kita, umat kita hari ini yang begitu pilu menghadapi keadaan. Bayangkan teman-teman tadi sudah disinggung oleh Kang Sahar. Nyawa, setetes darah yang sampai tertumpah itu di depan mata kita hari ini. Apakah kita tidak ada rasa kepedulian terhadap mereka? Bukankah Rasul bilang al-muslimun kasadul jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau tubuh yang satu sakit, harusnya kita itu sakit. Kalau adik-adik teman-teman jatuh, nangis, terluka, atau ibu teman-teman tersakit dan harus dirawat rumah sakit, kita kan kerasa sedihnya, kita ngerasa susahnya. Coba anggaplah saudara-saudara kita, bukan anggap memang harus mereka itu adalah ibu kita, mereka itu adik-adik kita, mereka itu abang-abang kita, yang mereka itu harusnya punya rasa ada keamanan yang sama seperti kita. Harus ada peduli, al-ihtimam, itu penting bagi kita. Maka Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa begitu luar biasa menjadi
tokoh yang terukir dalam tinta sejarah karena kepedulian. Kalau kita nggak peduli di kanan kiri kita, oh dia pacaran, oh dia nggak pacaran, oh dia lagi sama cewek, sama cowok, lalu kita biarkan, gak diajak oleh kita, wah sungguh kita lebih hina ya dari binatang, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Maaf, nauzubillah. Punten pisan. Kalau kita ya hari ini ya melihat ya hewan kucing dengan kucing begituan. Kalau laki-laki sekarang kan ada juga dengan laki-laki lagi ya begituan gitu. Itu kan lebih hina kan ya. Terus kita biarkan mereka begitu dengan kemaksiatannya. Ibarat mereka itu kita dorong ke jurang, lalu kita terpuas terbahak-bahak masuk jurang gitu. Janganlah kita menjadi generasi yang demikian. Kita harus peduli terhadap saudara kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Yuk kita ngaji bareng, yuk kita surga bareng-bareng. Kamu tuh teman aku di dunia, nanti di akhirat aku juga jadi temenan sama kamu. Maka di dalam hadis kan, sabatun yuzilluhumullah fi zillihi itu, yang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala itu, di antaranya adalah orang yang mencintai karena Allah. Yuk sama-sama kita cinta saudara kita karena Allah. Ya, kalau kita cinta kita karena Allah, ya sudah kita taat bareng-bareng sama Allah, gitu ya. Terus berikutnya lagi, sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati. Jadi kesedihan yang hari ini kita hadapi, kelelahan, kepayahan, wah dakwah itu capek ya, ngaji itu berat ya kan, aduh hafalan itu, gitu. Itu rasa sedih itu nggak akan ada arti kalau apa? Allah yang jadi sandaran hati kita. Allah yang jadi kekuatan kita, Allah yang dituju oleh kita, ridho Allah yang kita kejar setiap hari. Itu tidak akan ada arti. Mau dicaci, mau dimaki, seperti Rasul SAW dilempar di Taif, berdarah-darah, berlinang semua tubuhnya dengan keringat dan kelelahan, tapi Rasul SAW tidak sedikit pun mengeluh. Tetap teguh karena apa yang dikejar? Ridho Allah. Ridho Allah yang dikejar oleh kita. Kaulah sandaran hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, yuk kita luruskan niat apapun kita, hijrah kita, belajar kita, perjuangan kita harus karena Allah. Begitupun bersatunya kita sebagai umat, it's time to be one umat, itu karena Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu. Janganlah wa'tasimu billahi jami'a, dan berikatlah, bergabunglah, bersatulah ya, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Itulah yang mungkin pesan dari akan terakhir, dan ini juga sedikit ya tahadus bin Iqman. Saya setelah mendengar cerita-cerita Gen Salahuddin ini, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, sampai tadi Kang Ahmad menceritakan bagaimana bervisi untuk menikah. Sampai saya itu ya teman-teman mewariskan gitu visi harapan besar kita untuk persatuan umat itu kepada generasi-generasi, termasuk anak-anak saya. Maka anak saya itu nomor pertama namanya Isom Muhammad Khalid, dari kata wa'tasimu, bersatu. Karena kalau nggak bersatu, umat ini akan sulit dan terpecah belah. Lalu anak saya yang kedua namanya Saif Muhammad Hamzah. Karena kalau orang sudah bersatu, dikasih pedang, itu bisa terarah pedangnya mau diarahkan kemana. Tapi kalau sudah dikasih pedang, belum bersatu, justru malah akan menumpahkan darah satu sama lain. Dan anak saya yang ketiga, alhamdulillah Allah berikan perkenankan menjadi anak yang perempuan, maka anak saya sebutkan sebagai Fatimah Rumah Nasrullah. Karena ada satu kota lagi teman-teman, satu kota yang menjadi janji Nabi SAW kepada kita, yaitu kota Roma yang akan menanti kita. Ketika kita bersatu, ketika kita punya kekuatan, dan Nasrullah akan datang kepada kita. Biiznillah. Allahu Akbar. Dan Roma akan tertaklukkan oleh kaum muslimin. Baitul Maqdis kembali kepada umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Kang Sahal, syukron, jazakallahu khairan, Kang Fajar, syukron, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, usianya juga bermanfaat, barokah, bermanfaat untuk umat. Teman-teman yang berkati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya.
Tadi kesimpulannya, kalau kata anak saham kita harus ngaji, gitu ya. Karena setiap hari itu masalah makin banyak, tentunya kita butuh ilmu untuk menyelesaikan itu. Dan cara menyelesaikan itu tentunya harus dengan ilmu. Kalau kamu aja, maka ilmu itu harus kita sebarkan karena itu adalah bukti kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Bahwa itu cinta, maka